Rolling 3, 2, 1 and action. Oke semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel King Tattoo TV. Di sini, stop. Saya menjadi apa di sini? Oh ya. Kenapa Bapak yang mensabotase tugas saya? Maaf. Gini, naluri. Ya, saya rugi dibayar ratusan juta oleh King Tattoo Bali ini. Jadi saya takutnya makan gaji buta. Oke, untuk sekarang saya off dulu menjadi MC. Untuk di episode ini saya akan digantikan oleh Atun Tiang. Ya, kalau enggak this is saya master of fotografi. Lemu melek serba bisa. Berkedap cuma gae. Berkedap cuma gae. The owner of Gama Fotografi dan juga apa lagi? Fotografi. Banyak. Indira Laksmi. Owner dari 55X. Oke, please welcome Go Ngama sebagai MC pada Oke, jadi kali ini saya akan ulang saja. Semoga nanti kameramennya mau ngedit yang tadi ya, cut aja. Oke, welcome to King Tattoo TV. Tepuk tangan sekali lagi. Biar kelihatan seru ya. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang seputaran tentang online tattoo contest online tattoo show contest by King Tattoo Bali. Ya kan? MC murahan. MC murahan. Dan di sebelah saya, sebelah tengah dari sudut tengah. Ada muka yang agak sedikit tegang, nanti kita akan kasih ya beberapa produk di belakang. Silakan kenalkan diri ya. Perkenalan. Jadi nyampe. Ya. Ini mahal ini. Mahal nih baik apa telaga suara. J. Diskon nih. Nama. Wayan Pice. Wih, tradisional sekali namanya. Duduk sebelah ya? Yang mana nih? Bebas. Ini jangkauannya 11 km. Bisa dipanggil Chris. Crispo. Oh, Crispo. Saya boleh. Chris. CE. Oh, CE. CRS. Crespo. Wah, ada itu. Ya, Crispo aja lah. Saya mau ditanya. Bapak ini silakan Pak, perkenalkan diri. Dia adalah sosok orang yang gudep, nggak bisa diam, padahal sebenarnya stres gitu. Stres masa pandemi ini stres, tapi harus ngapain? Tetap berkreativitas. Tepuk tangan untuk King. Nama saya King. Saya buruh di King Tattoo Bali. Buruh serabutan, apa aja. Kadang-kadang jadi artis satu, kadang-kadang jadi OB, tukang kebun. Yang penting bayarannya per jam. Bayarannya per jam memuaskan. Jadi Pica sama Crispo adalah the winner. Pemenang di online tattoo contest, tattoo show contest by King Tattoo. Susah sekali nih nama acara. 2 kali salah potong 5.000. Kayaknya kurang pencair suasana nih. Oh gitu. Sekarang kita ambilkan dulu. Iya. Saya menunggu itu, Pak. Katakan ya. Jadi kan karena Pak Koster ya. Koster katanya apa namanya? Legalisasi sama itu obat corona. Benar. Kita bakal tampil. Ya, benar. Obat corona. Anak negeri. Pilih yang mana nih? Bebas. Yang mana? Yang mana kalian mampu beli? Yang King Jin punya artis menuju nasional, yang Geng Macan punya sastrawan asal Nusa. Yang kecil itu punya fighter ya. Jadi yang mana yang diminum nih? Paling mahal ya? Oh, yang paling mahal. Wah, agak sombong nih baru menang. Paling mahal itu yang kalau kita kan ini kan santai sekarang. Santai. Kita minum yang santai. Oh iya. Gin kopi. Ya, benar. Jadi kalau kita minum yang tumblengan sama seperti yang punya numpal, suka numpal ya. Oh iya, benar. Ya, itu yang slow itu.
loh. Atau mau yang lime, macan, boleh. Bebas saja. Yang Bapaknya ada asam lambung. Kopi sama arah asam lambung. Saya kadang asam urat, Pak. Oke, kita ini aja dah ya. Ya. Oke, sambil Dibuka santai. dulu sambil santai. Dulu. Ya, jadi sambil buka itu kita tanya-tanya sedikit tentang apa sebenarnya faedahnya dari tato online tato show kontes ini. Faedahnya apa? Ngapain kamu buat yang gini-gini? Gini Pak. Banyak sekali saldo saya Pak. Uang kecil. Uang kecil ya. Enggak. Jadi gini, itu sebenarnya kan cuma have fun aja. Sebenarnya kita melihat di teman-teman itu Boleh. Teman-teman itu masih berkarya kan, masih semangat berkarya di pandemi karena kan banyak sekarang di di era pandemi ini teman-teman banyak yang dirumahkan atau artis studio pada tutup kan karena kan di Bali pada khususnya tergantung dari pariwisata juga kamu kan sepi Pak. Jadi ya udah teman-teman yang masih dirumahkan biar bisa tetap berkarya di rumah dan biar ada semangat aja gitu. Jadi apa sih kita mau buat apa kayak gitu biar mewadahi aja jadi kayak gitu. Biar jadi, tetap budip ya. Ya, jadi biar adalah semangat teman-teman walaupun dari rumah mereka tetap bisa berkarya, bisa berkontes. Kan kalau kontes secara secara langsung kan nggak bisa karena kan protokol kesehatan jaga jarak itu kan gitu Pak. Ya. Jadi ya udah apa yang kita buat aja online kontes. Itu aja sih sebenarnya alasan pertamanya. Kita coba-coba kemarin buat yang sesi pertama itu. Ini sesi kedua. Sesi kedua. Yang sesi pertama kemarin bulan apa ya? Sekitar 2 bulan kemarin, tapi itu kita upload via IG-nya Tropical Tattoo Cares. Di samping itu kita juga biar ada simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan lah untuk promo dari Tropical Tattoo Cares itu adalah produk tato ya. Produk tato yang dimiliki King Dado Bali juga. Bukan monopoli. Pokoknya ngajak kapel lah. Tato sepi tropical lah ya. Kayak gitu. Jadi itu dah yang pertama. Habis itu karena kemarin lumayan sekitar yang pertama itu 40 peserta. Yang kedua? Ya, yang kedua naik lagi ininya antusiasnya bisa sampai 90 kemarin yang daftar, cuman yang masuk itu 89. Ada satu orang yang tidak mengirimkan karya pada saat timing yang di ini free? Free. Oh, pantesan banyak yang ikut. Jadi mereka cuman kayak yang saya bilang tadi saling menguntungkan. Jadi yang pertama di sesi pertama itu mereka membeli produk tropikal ya. Itu seharga cuma 80.000, ada yang 80.000, ada yang 100.000 kayak gitu. Jadi dengan membeli itu promonya kan jalan juga, mereka tahu bahwa ternyata produk tropikal untuk tato ini gini kayak gitu. Jadi dengan membeli itu seharga 80.000 mereka sudah bisa ikut. Bapak ini sarjana seni apa ekonomi ini? Saya ekonomi lemah. Ekonomi kurang mampu. Jadi masuk semua ya, maksudnya ya support teman-teman juga ya. Terus promosi juga bisa. Ya saling ya simbiosis. Mutualisme. Ya mutualisme. Ngerti kan rasanya kan? Ya susah nih. Saya dulu pelajaran PPKN. Pelajaran PMP bolos dulu. Silakan. Iya. Ini jadi kita era normal, tapi era normal. Kita cheers ya. Wih, ya. Tolong besok Kinjin amplopnya. Ya 500.000 lah buat bayar alat. Tapi nggak ruwet sih ya. Apa suka dukanya mengelola tato kontes? Biasanya kan ya yang di lapangan langsung. Sekarang online nih. Ya. Dija kendala atau aluh nih kendalanya terus suka duka lah. Ya. Yang pertama kalau yang dari langsung ya kemarin kan kita memang kiblatnya dari tim Magic Ink yang memang aktif membuat event-event tato kayak gitu, dan kebetulan terakhir kemarin yang X Years dari King Tattoo Bali yang anniversary ke-10 kita mencoba juga sama dengan orang-orang yang sama sih, teman-teman yang bergabung di Magic Ink juga membuat event
tato kontes juga untuk memperingati 10 tahun hari jadi King Tato Bali. King Tato ya. Yang ya dibandingkan dengan itu, kalau online tato kontes yang pertama sukanya itu adalah gini, teman-teman yang jauh di luar Bali, yang di pelosok-pelosok bisa ikut. Jadi banyak WhatsApp yang masuk, mereka memberikan dukungan positif kayak. Jadi terima kasih sudah mengadakan kontes ini, karena mereka tuh sangat pingin sekali sebenarnya ikut dalam kontes, tapi karena kan kebanyakan kontes-kontes yang ada di ini jauh ya. Venue-nya cuma Bali, habis itu kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, jadi yang di pelosok-pelosok kayak teman-teman yang dari timur kayak gitu agak kurang kan. Jadi mereka dengan di rumah pun timurnya saudara-saudara Bapak? Iya, Peta Bukarak. Darah Bali tapi tampang timur. Benar. Ini lihat. Rambut sudah mulai. Sandora saya. Ya gitu, positifnya itu. Jadi teman-teman bisa dengan gampang dimanapun kayak gitu, bisa dari rumah kayak itu kan, bisa ikut kontes. Habis itu pengerjaan itu tidak ada kejar-kejar waktu. Jadi kalau misalnya kontes konvensional itu kan waktu 5 jam, 6 jam kayak itu di on the spot. Tapi kalau misalnya online ini teman-teman tato artis bisa membuat seapik mungkin kayak gitu, dengan memperkuatkan kualitas dengan gitu, tenang lah ya. Tenang itu sih. Cuman dukanya adalah karena kita belum tahu apakah dulu sebelumnya ada atau enggak kayak tato kontes online ini. Cuman mungkin sudah ada, cuman kita belum tahu kayak gitu. Tapi kalau yang ini kita memang regulasi dan juga bagian perencanaannya kita memang rancang sendiri kayak gitu, dari segi penilaian, dari segi pemilihan juara kayak gitu. Nah untuk online tato kontes yang pertama itu kan cuma have fun yang saya bilang tadi, seru-seruan. Nah itu cuma kita pilih 2 the best. Kemarin 2 the best itu adalah the best versi juri, yang itu tuh dinilai dari juri memang. Jadi juri yang kita pilih 1 juri, siapa waktu itu yang pertama kita pilih Pak Swa Epidemic dari Luxury Ink, dia untuk memilih juaranya. Gitu. Kebetulan beliau juga yang membuat trofi yang pertama. Walaupun ini tato online kontes gitu, jadi kita membuatnya kayak benar-benar pride banget dari trofi, dari penyuguhan kayak gitu. Nah, habis itu ada juara berikutnya adalah juara the best people choice. The best people choice itu diambil dari like. Tujuannya, nah saya mau jelaskan tujuan dari the best people choice itu sebenarnya untuk have fun. Jadi biar ada dua juara aja. Yang satu memang karena gini, kita pingin biar nambah budget aja sih ya. Iya, budget banyak sekali. Budgetnya banyak kali. Wah, buat aja juara lagi. Kayak gitu. Bisa aja, Pak. Nah, jadi yang the best people choice itu adalah fungsinya untuk mempromosikan si artis. Jadi gini, jangan kerjaan gini. Misalnya Bapak nih tato artis, misalnya nge-share di postingan kita untuk ikut kontes. Jadi secara otomatis teman-teman Bapak punya teman. Punya teman. Punya teman lagi. Saya semua musuh banyak. Jadi secara tidak langsung teman dari teman si tato artis itu bakal men-share. Jadi entah itu ada yang like, entah itu yang share. Jadi promonya dapat, feedbacknya ntar pasti dapat. Jadi antara ilmu di kafe ini ya. Bapak SSN ya? Sarjana Seni Nungka. Sarjana Seni Nungka. Desain grafis gagal. Jadi dari 100 orang yang melihat tuh paling nggak sekitar 10% 10 orang tuh pasti ada yang tertarik minimal untuk ngechat atau enggak tahu bahwa sini ternyata nato, ternyata ini ternyata jadi sebenarnya itu fungsinya versi live. Paling enggak satu orang di Banjar lah ya. Saya nak ngayah tuh. Iya, nyoman tuh jadi. Jadi ya barang online. Dukung kan bisa didukung oleh muda-mudi itu sebenarnya. Tapi saya di luar sisi mulia itu, menurut saya mulia sekali Bapak ini ya. Saya di luar itu sebenarnya. Memang tato artis. Tapi di luar itu saya sempat baca stories dari King Tato Bali yang ngopak-ngopak itu. Yang mana? Yang nguyet lah itu, ada ya ribet waktu ini. Series kedua. Series kedua. Oh iya, ya series kedua. Bukan ngopak, bukan ribet. Bukan ngopak. Pedih kan pedih. Bukan. Aduh, menek tai ke mulut. Nah. Gini,
yang ada indikasi. Ya, ceritanya kan dari series pertama sudah lancar nih. Nah, dari series pertama itu yang menang itu kita dapat dari versi live itu namanya Ratatu. Ya Ratatu. Dia menang versi live. Dia buatin podcast. Kasihan kali dia. Next. Oh, next. Kita undang semuanya. Oh ya, biasa dapat gaji lagi Mas. Ya. Jadi kan mendadak nih. Mendadak aja. Maunya kemarin aja Bapak. Ya, Sibuk soalnya. saya lagi sibuk mau kuliah. Iya, kayak gitu. Lanjut. Yang ya yang seri pertama itu temanya bebas, tidak ada batasan apa-apa kayak gitu, tema bebas, habis itu gambar bebas, itu boleh kartu yang sudah jadi, boleh kartu yang dibuat baru kayak gitu. Nah, pemenang itu yang tadi saya bilang, yang dari segi versi The Best People Choice itu di like terbanyak itu diperoleh sama Ratatu. Nah, untuk yang The Best by Judge dari juri yang dipilih oleh Pak Suwa itu jatuh kepada Ode Angga yang kebetulan pada saat itu masih bernaung di dalam Hendrik Shinigami Tattoo. Jadi keduanya kebetulan dari satu. Nah, alasan pertama kenapa saya tidak mau menjurikan sendiri, itu karena saya tidak mau ikut campur dalam kita takutnya ini teman kayak gitu. Jadi saya memang pilih kebetulan ya mengalir itu Pak Suwa yang bikin trofi, dan juga saya orang-orang tahu sendiri kualitas kerjanya Pak Suwa kayak gitu kan. Saya minta tolong Pak Suwa, tolong dong pilih salah satu ini yang mana Pak Suwa suka yang untuk menjadi the best by juri. Akhirnya muncullah nama Ode Angga itu. Nah, mengulang dari kesuksesan online tattoo contest yang pertama, banyak teman-teman yang masih antusias, misalnya kapan lagi nih online, maunya kita kan cuma ya sekali aja dah buat have fun aja. Dari karena kalian mau, kalian minum aja. Makan saja dong. Ya, ketok-ketokan saja sendiri. Jadi ya jangan mancing ya, ketok-ketok aja sendiri. Ya gitu, jadi mengulang yang itu kita mencoba buat kayaknya asik nih kita buat seru karena benar-benar kebetulan yang pertama tuh mungkin karena kekurangan informasi, jadi banyak yang tidak tahu. Setelah acara, setelah pengumuman pemenang baru mereka tahu kayak gitu. Jadi ya follower King Dato belum 7 sekian lah ya sekarang. 70.000. Sekarang udah natural loh. Oh ya. Organik ya. Jadi payah hidup. Dari kan bokewa. Susah. Nah, habis itu mengulang itu kita sama tim di sini ngobrol gimana kalau kita buat yang kedua nih. Paling enggak ya kita samain aja dah tata cara pemilihannya. Cuman sekarang kita upload mulai via Instagram King Tattoo Supply. Buat saya juga punya tattoo supply Pak. Kayak gitu. Banyak sekali Pak punya usaha. Ya aman lah. Jadi biar bisa naik motor sama. Iya. Saya kan pura-pura deman aja. Kita ngopi ya. Iya, kayak gitu. Jadi dari syarat dan juga dari ketentuan kurang lebih sama seperti yang pertama. Yaitu dari juaranya yaitu dari versi like The Best People Choice sama dari juri. Ya gitu. Nah, pertama kita paling yang ikut kalau misalnya kurang lebih lah rata-rata paling 50 atau kurang lagi 5 seputaran itulah. Seputaran 20 atau 50 orang gitu. Ternyata membludak Pak. Ya, cukup seminggu nang Bapak waktu itu. Waktu ngurus itu cukup seminggu nang Bapak. Saya lupa ngecek itu sebenarnya. Harusnya kurang koordinasi sama tim. Jadi kita membuka kan gini, ada batas tanggal, ada batas kuota. Kita kan maunya cuma 50 aja. Tapi ternyata karena saking antusiasnya teman-teman, kita pas saya ngecek ke staff di sini ternyata sudah sampai 90. Waduh. Ya udah dah, tutup aja ya biar nggak gini. Kan kita kendalanya kalau online kita nguploadnya barengan. Takutnya hang HP saya. Ya, kasihan sekali ya Pak. Kasihan sekali HP saya kayak gitu. Jadi ya udah kita batasin 90 aja. Nah, ternyata setelah pengumpulan aman-aman. Nah, habis itu kita kasih waktu kita belum kena. Ya Tuhan, tolong. Aduh, ternyata baru dapat 2 sloki akhirnya kena. Aduh, nanti minta tukaran nomor handphone. Chat-chatan habis itu. 3 menit pegangan. Aduh, tolong lu nanti di zoom ya ini. Sini ya. Lanjut sampai mana? Ini sampai di antusias peserta ya. Di upload dan kita kasih waktu seminggu untuk
teman-teman nge-share dan juga like. Sama seperti sebelumnya kita kasih waktu seminggu. Nah, kita kasih aja dulu, kasih setelah hari H, batas penilaian vote, penghitungan vote sekitar 2 jam sebelum hari H itu kita nggak ngecek sebelumnya, Pak. Jadi kita biarkan saja natural, ya ntar ya belakangan cek. Jadi yang terakhir pernah kita ngecek 2 hari sebelumnya cuma untuk mengingatkan reminder kepada teman-teman. Kita posting di akun Kinerja Bali bahwa ini sementara menjadi posisi like terbanyak kayak gitu, jadi agak berimbang kayak gitu. Kita fungsinya adalah untuk mempromosikan mereka kayak gitu, untuk biar teman-teman lagi yang lupa like, siapa tahu ada yang kelupaan atau nggak punya kuota, belum open BO kayak gitu kan. Habis itu sekarang udah punya kuota biar bisa nge-like. Habis itu pas kejadiannya 2 jam sebelum itu kita kan sama tim ini udah mau rekapan nih, kita ngeliat sesuatu aneh yang terjadi, Pak. Woi, jeng. Kan nih ada berlanjur gitu. Kayak gitu. Ternyata setelah kita cek di akun kita kan di notifikasi, ada like itu kita cek kan mana yang paling tertinggi. Itu ada sampai ribuan, Pak, like-nya. Berapa followernya nggak segitu? Pertama itu kita merasa bangga aja, enak nih, banyak nih, senang kita kan, dia banyak nih punya masa nih, kita senang aja kalau misalnya dia punya like banyak, abis teman banyak. Nah, abis itu kita mulai ngecek secara detail kayak gitu kan. Cekin satu-satu like tuh. Kita cek pertama gininya, cek akunnya yang si artis, habis itu lo kok berbanding terbalik. Jadi kita kasih perbandingan natural aja. Kita biasanya per hari ngupload misalnya di Instagram kita dapat berapa misalnya 50 atau 100 kayak gitu. Kalau event paling enggak 5 kali lipat tuh udah tinggi sekali, Pak. Jadi paling enggak itu kayak kok bisa kayak gitu. Jadi dari like naturalnya dia di akun aslinya sama like yang di akun yang di tingkat sesuai. Waktu kontes. Kok banyak nih kayak gitu. Mulai ada kecurigaan. Habis itu kita terpaksa ngeklik yang like. Kita pantengin seluruh teman-teman di sini udah pantengin, ternyata ada banyak, Pak. Ada banyak like akun palsu. Akun yang bisa dibilang akun fake. Robot. Dari Aljazair, namanya Sultan siapa? Habis itu namanya habis itu dari pokoknya dari negeri antah berapa dengan postingan nol, habis itu tidak ada tidak ada aktivitas. Tapi seniat itu ya ngecek ya? Iya, kayak gitu karena kan gini, kita tidak ingin mengecewakan teman-teman yang antusias. Yang ini ya. Ya, jadi dari antara 80 teman-teman itu kan banyak yang benar-benar dia ingin bekerja secara yang serius ya. Memang gini, ada yang komen, itu kan nggak salah mereka Cie dimatiin, ntar putus. Hati-hati putus ya. Konten bebas. 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 Mau lihat micet. Sama bisa. Nah, lanjut ya, Pak ya. Ya. Setelah itu kita ngeliat, wah ini ada yang salah nih. Habis itu kita diskusi sama tim, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan etika berkompetisi. Ya gitu. Sebenarnya ada juga yang komen kemarin kan nggak apa-apa mereka mempromosikan karya mereka, habis itu beli like. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman bagi apa untungnya kalau mereka membeli like dari akun-akun feedback kan lebih baik secara natural. Jadi feedback dan promonya benar-benar berjalan. Kan di sini lebih kepada attitude ya. Benar. Jadi itu memang tidak ada yang juga nanya. Nah, emang itu tertulis di peraturan gini aja. Kecurangan itu kan memang tidak tertulis secara lisan di dalam konteks persaingan kontes manapun itu tidak bakal tertulis, tapi itu ada etika ketika kita berkompetisi dan berkarya. Itu saya sendiri merasa bahwa itu telah melukai etika berkarya. Dengan demi mendapat sebuah predikat leader, dia menghalalkan segala cara. Itu saya tidak mau seperti itu. Karena yang jelek kan nama kita, misalnya mengorbankan teman-teman lain yang sudah mendaftar nih, mereka merasa kecewa. Wow, di sana ternyata gini kontesnya kayak gitu. Jadi secara
secara apa namanya, secara tidak langsung ya kita membuat kita habis itu kita membuat peraturan mendadak. Itu peraturan mendadak yaitu peraturan baru bahwa the best people choice kita tiadakan dan semuanya kita diskusi sama teman-teman juri sama tim di sini juga. Ya udah kita tiadakan maunya kan tadi kita berikan the best people choice sama the best winner by judge. Jadi kita tambahkan lagi 10 top 10 best top 10 karena mengingat antusiasnya kan banyak sampai 90 peserta. Kita tambahkan itu untuk penghargaan buat teman-teman yang maunya 10 kita terbaik. Ya 10 terbaik yang dari like sama akhirnya ya udah kita ubah. Like itu kita gunakan, tetap kita gunakan, tapi bukan sebagai acuan sebagai juara, cuman acuan sebagai penambahan poin. Nah, kayak gitu. Ntar poin-poin penilaiannya bakal saya jelaskan lagi. Seribet itu ya teman-teman. Lumayan ribet. Maunya kan kita have fun aja, santai, tapi ternyata ya serius. Biasanya gini Pak, apa yang cuma sekedar iseng-iseng misalnya itu menjadi serius Pak. Ya, tapi tergantung orangnya juga sih, maksudnya. Orang yang menganggap itu iseng tapi secara penggarapan serius ya akan jadi serius sih gitu loh. Maksudnya pangsekan gitu. Tujuan saya cuma ingin memberikan sebuah pride kepada teman-teman bahwa walaupun ini adalah sebuah tato online kontes, mereka merasa bahwa saya ini adalah winner. Maka saya setting benar-benar dari juaranya, dari apa yang kita hadiah berikan. Jadi dengan pendapatan gratis kita memberikan hadiah bisa dibilang dengan seharga produk 1 juta per winner. Tapi the best top 10 kita cuma berikan piagam penghargaan sama gini aja. Tapi paling enggak nih di masa pandemi terus teman-teman tattoo artis bisa mencetak prestasi walaupun masih dalam masa pandemi kan gitu. Tetap bisa berkarya gitu lah. Jadi harusnya ngoyongin cuma biar enggak kualitas karya mereka menurun. Tapi itu silakan tanyakan ke mereka karena kan mereka korbannya. Ini saya mau tanyakan biar mereka ada kegiatan nih. Kasihan kali mereka. Kita ngomongin. Dari saya sih cuma itu aja. Ya dari ternyata ya memang jadi buat teman-teman yang maksudnya terinspirasi dari online tattoo kontes ini kalau mau menggarap silakan dan regulasi seperti itu. Gitu. Bisa berdiskusi bersama Pak King ya, paling enggak 10% aja sih. Bisa bawa proposal ke sini ya. Kalau saya sih secara pribadi saya selalu support teman-teman yang bergerak secara positif. Gitu apapun karena bisa bilang membuat bahas tattoo gratis di sini benar-benar. Saya tidak ada niatan untuk saya akan merasa tersaingi oleh talent-talent tidak. Kalau saya punya prinsip pribadi adalah lebih baik mundur selangkah untuk maju bersama. Wah sekali ya. Gila, mundur selangkah untuk mundur lagi. Mundur bersama-sama. Ya jadi itu sebuah motivasi sih jadi buat teman-teman yang maksudnya menjadi seorang seniman tattoo atau artis tattoo ya. Banyak celah ketika kalian mau good deed, banyak celah yang bisa mengasah kreativitas kita bersama. Bukan artis tattoo aja. Fotografi juga kan? Oh iya. ya begitulah. Caranya biar laku aja Bu. Biar laku aja gitu. Tapi mahal gitu. Ya kita kepada jadi Crispo ini mereka berdua pemenang apa? Ya, untuk yang sesi 2 mereka winnernya. Jadi ada 2 pemenang. Jadi saya juga ini lumayan saya ketemu karena lokasinya dekat, dia sering belanja di sini juga. Habis itu dan ini Pica terus saya baru pertama ketemu kayak gitu. Udah kenalan? Udah. Tapi belum kenalan. Kenalan mereka. Semua dimulai oleh apa nama ini, Mo? Sama juga Crispo juga. Oh, Crispo juga. Nama studio? Crispo juga. Crispo Tato Bali. Studio. Oh, Tato Studio. Media sosial. Sama juga Crispo. Bu, tolong diedit. Tato. Crispo __ tato. Kalau bisa apa ya nih? Nama Instagramnya lah. Wayan Pice 08. Oh, enggak ada nama tatonya. Oh, Wayan Pice. Pice dari mana? Klungkung. Asli Klungkung. Dia ambil Klungkung. Iya. Tinggal di Klungkung, sekarang dari Klungkung ke sini
kok niat sekali kamu. Kesempatan. Tapi gimana skena tato di Kelungkung? Banyak teman-teman muda kita yang ini. Lumayan. Ya, tapi gini sih. Orangnya di sana jarang-jarang tatoan. Jarang-jarang tatoan. Nggak Jarang-jarang itu maksudnya kan ini sih. Nah, hampir tiap hari gitu. Oh iya. Makanya nggak sampai segini berani. Kali orang-orang tua mungkin baru. Anak mudanya jarang sampai. Banyak yang berusaha menjadi kontrak PNS bukan? Oke. Tapi kamu dari tahun berapa? Dari 2016 atau 17 gitu. Oh ya lu ya maksudnya lumayan sudah bergelut sih. Kenapa apa yang membuat kamu akhirnya aku nato dah gitu? Nggak ada kerjaan. Kalau kerjaan itu banyak Pak. Kerjaan banyak ada kayak nyapu apa. Gini iseng aja dulu. Wih, iseng. Berawal dari iseng ya? Berawal dari iseng. Tapi suka gambar. Suka gambar dari kecil. Risbo? Saya berawal dari hobi gambar sih. Hobi gambar ya? Hancur dulu. Awalnya mengawali saya tes nato nih gitu. Awalnya dulu almarhum bapak saya mau didaftarin ke polisi. Oh, sama Iya, bapak. Cuma nggak mau. Habis itu punya hobi, ngapain nggak dijalanin hobinya? Ya udah. Hobinya dari hobi gambar aja. Gambar sama dulu suka gambar di belum ada tab dulu di komputer. Postingan dulu di SMA. Oh, dari SMA udah memang ada udah. teman ngasih mesin dari kapal ya udah ngatur aja. Oh, Iya. oke. Yang bukan Ya. kapal tes ya. Oh. Kesayang. Kalau kapal mengui itu mesin membuat tugu. Kesayang. Membuat tugu, menjual tugu plus betaro-betaronya. Tapi memang hobi ya dari kapal. Hobi. Apa pertentanganmu waktu itu sama orang tua? Keras sih. Keras ya? Isi ngambul enggak pulang seminggu gitu, enggak. Awalnya SMA bikin tato di kaki. Oh, kamu buat tato dulu sendiri? Ya, sendiri. Kamu nato sendiri? Iya. Oh. Ada sendiri. Oh, enggak melalui kulit apa gitu. Nggak berani dulu. Oh. Ya, dulu SMA kelas belum masalah kelas 3. Bikin sendiri, habis itu bapak tahu ya udah. Udah. Biar Udah gitu ya. Ini jalan hidupnya. Oke. Tapi udah pilihan memang oke, aku di sini Ya. gitu ya. Jadi memang sesuatu yang dijalankan dengan niat dan apa ya? Passion dari hati, akan menghasilkan kan dan berprestasi kan. Buktinya sekarang bukan hanya kita mengejar value, maksudnya penghasilan secara uang saja, tapi kita tetap mengeksplor, belajar. Prosesnya apa sebenarnya? Proses pribadi sih prosesnya. Prosesnya cukup panjang kan. Benar. Jadi kalau saya pribadi sih melihat belajar itu tidak ada batasnya, tidak bakal pernah berhenti kecuali kita mati. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi selama kita tidak mati ya tetap pasti ada pembelajaran baru. Bisa jadi besok saya belajar dari Facebook, bisa jadi saya besok belajar dari Pica. Saya masih banyak belajar. Ya, jadi kita saling ngisi ya, saling ngisi. Maksudnya ada satu sisi yang memang kayak apa, kayak light kan, light kan, light ya. Kalau ndak di light tuh gini ya Pak. Like lah. Oke, kembali lagi di King Nato TV. Oke, kita masuk ke podcast dan podcast liar dan bermartabat ya. Kita masuk ke session yang kedua ya, karena tadi apa tadi kameranya kebos. Kita break dulu. Jadi ini membahas tentang tadi online tattoo share contest. Betul, session kedua. Dan masih bersama kedua winner kita. Hancur. Terima kasih Kinjen, semuanya hancur. Ini belakang disediakan lagi masak apa? Peanut peanut language. Nanti Bahasa Balinya kacang basah. Oke, jadi kita bakalan masuk lagi ke materi podcast ini. Jadi kita sudah mengulik sisi dari bagaimana apa ya? Crispo peran orang tuanya di awal meniti karir tato kan gitu.
Ya. Sebelumnya, Ah. saya bakal menjelaskan bahwa di sini Crespo menjadi winner dari Ya, benar-benar. Black and Grey. Oh ya, ya, iya. ya. Pas dong. Black and Grey. Black and Grey dan juga Picha Max. Picha sebagai the best winner Color. Benar. Jadi ntar karya mereka bakal kita tayangkan slideshow-nya. Ya, benar. Di Ya, sini nanti di ya. sini. Nah, di sini. Dagangnya cantik. So this is Aduh. please welcome from ini persembahan dari Slow Angkringan. Slow angkringan. Wih, tempat minum yang sejati ini. Wih, mantap, kacang lah. Peanut language. Old school Kacang sekali. baso. Old school sekali ya. Iya, Old silakan. school sekali. Ini ya, dikit-dikit angangnya. Ya, ini jangan-jangan ada katan sandal. Sandal Pak. Biar lama. Lanjut Pak. Oke, jadi Crespo adalah the best winner Black and Grey dan Ya. Picha the best winner of color. Color. Nah, dan tadi juga kita sudah bahas di session 1 benturan bersama Suka dukanya ya dalam seni tato. meniti karir di Meniti tato karir. ya. Oh iya, benar. Ya kalau Picha gimana? Orang tua awalnya Mentang. nentang. Padahal kamu nggak pakai tato. Iya, karena kan lihat teman-temannya tuh udah kerja, udah ngasih. Oh, emangnya kamu udah kerja? Dulu kerjanya di mana? Oh, ini dekat di Pizza Hut di Gatsu. Oh, Picha Hut. Oh, Picha. Ya, tapi kamu sebagai artis tato ini emangnya nggak kerja? Nah, pura-pura aja. Pura-pura kerja. Tapi tanggapan orang tua bahwa tapi kamu menghasilkan kan? Iya. Di industri kreatif tato ini kamu menghasilkan kan? Gitu. Tapi menghasilkan. Kita Iya, tanya dari kapan dia nabdo, Pak? Dari Ya, 2016. 4 tahun. 4 tahun. Lumayan. Ya dan sudah menghasilkan kan, maksudnya ya bisa hidup kan, buktinya hidup sampai sekarang. Bisa kok. Buktinya hidup. Dulu ini ada iklan dari Cap Macan. Jadi kita break dulu kinjinnya, kita ganti ke Cap Macan. Macan. Wih, ini di sini ada jeruk nipis Nusa Penida. Ya, jadi padahal di Nusa Penida ada jeruk nipis. Mana ada dapat jeruk nipis ya? Ini ada dapat Nah, ini inspirasi kebohongan jeruk nipis publik. ya. Lanjut. Ya. Ya, tapi penentangannya gimana? Gimana cara kamu meyakinkan orang tua kamu untuk bahwa ini pilihan saya gitu? Gini aja sih. Mbak kerja aja tuh. Dia Kerja. nato-nato Oh, nato aja. aja Pernah dulu. bilang kena dia apa sih? Terus gitu. Jadi bahasa bagaimana mau jadi apa kamu? Percaya. Ini Killer Deep ini internasional. Dia sudah kasihan maksudnya- editornya. Kalau di apa sih kita? Mau jadi apa kamu? Ya, terus kira sih dia kena dia apa sih? Gitu lah sekasarnya. Jawaban lu? Biar diam aja sih. Ngalir ngambak lah. Ya, ngambul lah. Ngablek kan pintu ngablek. Ya. Ngabur itu. Tapi sebenarnya maksudnya ini juga perlu edukasi dalam artian bahwa industri kreatif atau enggak khususnya di dunia tato ini Ya. memang para orang tua perlu pembuktian kan, Ya. mungkin ya kan, pembuktian dalam artian bahwa ini bisa menghidupi kami, ini memang jalan kami kan kayak gitu. Ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan mereka, Hmm. inilah salah satunya jalan kan. Ya. Misalnya nih dia sih bawa Pak nih, the best winner color nih yang Pak di online tato kan, jadinya paling enggak orang tua bisa. Mudah-mudahan lancar lah ya. Ya. Kan dulu juga pertanyaan itu sempat menghampiri saya, misalnya di awal-awal, kamu kalau jadi apa gitu. Jawaban saya waktu itu simpel aja, kalau motret nganten mundur kan. Tapi ya ternyata setelah masuk mendalami serius di dunia apa yang kita sukai, Iya. ya ternyata banyak peluang, banyak hal yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bergengsi, Iya. prestisnya yang kita punya. Jadi kayak itu misalnya kan kalau di apa sih, nah toleh kan kayak Bang udah bangkrut. nggak liu. Tapi ya itu kan Oke, kita perkenalkan the winner of bangkrut. Jadi itu memang tidak bisa menjadi hambatan kita. Ya. Ketika kita ya memang konsekuensinya seperti tadi bakal ya tidak berhasil
berhasil atau berhasil sekali. Ya benar. Tapi itu udah bagian dari proses kan ya. Jadi kayaknya memang perlu ada orang-orang yang berpikir skeptis kayak gitu, berpikir negatif bahwa kamu nggak akan berhasil, jadi itu akan menjadi acuan kita. Jengah. Jadi kita jangan menganggap apa namanya komen negatif mereka dengan negatif juga. Sama juga saya seperti dulu gitu dalam merintis karir saya, memang pertanyaan-pertanyaan itu memang sering muncul. Apa maksudnya gimana? Kemudian. Jadi dari sana saya mikir oke, saya bakal membuktikan bahwa dengan jalan ini dengan pekerjaan saya yang sukarela bisa sampai sekarang bisa menghidupi anak, istri muda. Istri muda. Dua. Gua penasaran tadi di Habis podcast ini bakal habis ini jadi prahara rumah tangga. Biasanya ya sih kalau misalnya prinsip jasa nggak bakalan mati daripada titel bakalan mati. Ada maksudnya ada kontraknya titel. Kalau jasa nggak bakalan mati sampai tua pun bakalan kita kerja jasa. Ya. Ini cuman tapi Krispo sudah bisa membuktikan kepada orang tua sementara ini dia udah meninggal. Sudah ya. Bapak udah meninggal udah. Oke. Udah saya membuktikan bahwa sempat saya bilang bukan sombong ya, maaf ya. Dulu kamu udah sombong. Nah, Dulu sempat dia pas masih sakit tinggalin kayaknya panah kalau ngidang sukses, kalau ngidang berangkat ke Australia lah. Amin. Ya. Habis itu saya maksudnya bilang kayak gitu, habis itu lagi 1 minggu dia meninggal. Lagi sebulannya saya berangkat ke Australia untuk NATO. Ya. Dan pride-nya ini banget ya, megang banget ya. Saya cuman ada ngedon juga sih, ngapain sebelum itulah. Memang mau buktiin bahwa kita karena itu nggak sejahat yang mereka. Ya. Karena memang mindset. Ini baru mau keluar air mata. Bukan. Ini mau jadi acara terpenyet-penyet nih. Tapi setelah bisa berangkat ke sana, pembuktian itu mulai bisa dibuktikan kan, tetangga yang sering ngobrolin kan pasti tetangga tetangga kan netizen biasa lah ya. Tetangga kok masuk gitu. Tapi Pica kan lumayan ini lingkungannya kayak maksudnya dan pasar mulai menerima kan, maksudnya menerima industri ini. Tapi Kelungkung bagaimana Kelungkung? Orang-orang sekitar Kelungkung sudah mulai mendukung. Udah tahu lah. Sudah mulai mengusir saya. Sudah mulai nama di kakak tidak ada di kakak. Oke, di online tattoo show kontes ini kan temanya apa nih? Japanese yang sekarang yang kedua nih. Kenapa saya membuat ada temanya sekarang, jadi biar ada terfokus saja. Jadi satunya ada ya? Yang pertama ada. Pertama ada. Kita bebas. Ya, satu mau ikut? Enggak. Jadi peraturannya yang winner the best di sesi 1 tidak boleh ikut di sesi 2. Kayak gitu. Iya. Ntar next maunya rencana kan dari semua the best di sesi 1, 2 misalnya sampai 3 akhir tahunnya kita yang the best kita lombakan lagi. Ya gitu. Maka untuk mencari gininya. Kita ntar mau buat ada runtutannya lah ya. Benar. Real goal kan? Ya. Tapi ikut di sesi 1? Enggak. Memang ikut di sesi 2 gara-gara enggak tahu. Kenapa ikut? Tanya dulu. Kenapa enggak ikut? Bukannya enggak tahu soal. Enggak tahu. Online ada konten. Biasa netizen itu biasa ingin pembuktian dulu. Endlung nih, warang ya. Artinya kalau ada nak masuk ke jurang mati, sing bebarang ya. Udah kan jelek. Oke nih. Mungkin langsung dia. Tapi memang gini, itu adalah sebuah, kalau bagi saya itu sebuah branding, adalah bagaimana kita menjaga trust, kepercayaan dari customer dan teman-teman. Ketika kita mengorganize sesuatu baik itu gini, event kecil pun, maksudnya event yang online ini bisa dibilang kecil lah ya, maksudnya kita secara sungguh-sungguh. Jadi saya memang bertekad, walaupun ini online kontes, saya memang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengorganize ya. Jadi pembuktian bahwa
ini ajang memang untuk promo kalian. Ya. Ya, satu kelebihannya adalah ketimbang dari kontes konvensional adalah kita bisa mempromosikan dan juga teman-teman bisa men-share karya-karya teman-teman. Itu kelebihannya. Ya. Menjadi sebuah wadah. Sebuah wadah. Jadi sebuah wadah untuk sharing dan memberikan yang seperti tadi saya bilang, memberikan feedback natural yang bagus. Ya. Jadi karena kalau nggak gitu kita karena branding itu sangat penting bagi saya pribadi. Ya, benar. Walaupun seberapa kreatifmu, tapi brandingmu acak-acakan. Benar. Kurang menarik juga. Kurang menarik. Jadi gini, sesuatu hal yang biasa jika dibungkus dengan branding yang epic itu bakal terlihat sangat luar biasa. Ya gitu. Jadi itu yang saya pelajari dulu menjadi mahasiswa gagal di isi dan pasar. Ilmu desain kayak bagaimana cara kita mengemas sesuatu, mengemas bukan cuma sebuah produk, tapi sebuah jasa, sebuah tatanan sebuah usaha. Gitu. Jadi online tata kontes ini pun juga branding sebenarnya. Betul. Jadi brandingnya dapat, habis itu teman-teman juga ikut. Jadi maksudnya feedbacknya kepada si penyelenggara, maksudnya jalan King Tattoo Bali ini adalah sebuah branding kan, maksudnya. Benar, seperti itu. Feedbacknya itu, jadi ya kita kembali ke sistem barter kan. Ya, saling support gitu. Jadi kalau saya pribadi saya sangat bisa dibilang kasar, saya sangat benci orang yang pelit ilmu. Kayak gitu. Ya. Karena begini, ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu kan anugerah, Pak. Anugerah yang kuasa. Ya, anugerah. Ide Sang Yang Widiwasa. Walaupun kalian percaya Tuhan atau enggak, itu anugerah pokoknya. Ini konspirasi apa enggak? Konspirasi. Kayak gitu. Itu adalah anugerah. Ya, tidak kita akan bekal. Ya, kita dititipkan, alangkah baiknya kita titipkan lagi kepada orang-orang. Luar biasa sekali. perlu ketakut dengan saingan. Jadi Bapak ini luar biasa sekali ya. Cuma saya S3 terus. Ya benar. S3 ekonomi, S3 seni ya. Tapi kita kembali lagi ke tattoo show, online tattoo show kontes nih. Kamu Crispo the best winner Black and Grey. Apa karyamu? Apa yang kamu buat? Saya memperkenalkan bahwa juri yang untuk saat ini kita tampilkan Marmar Herayuki. Ya, dia adalah jadi pencinta Jepang banget. Jepang banget, dan juga dia adalah seorang seniman. Dia tidak cuma sekedar satu artis, tapi dia juga sculpture, habis itu juga lemah melek lah. Melek. Multi talent. Dan Marmar Herayuki adalah Pak Tu saya sebut. Dia adalah idola saya dari SMP saya idolakan dia. Berarti Pak Tu berdua nih artinya. Nah, tapi dia muda. Lebih muda daripada saya. Saya yang baru. Gitu. Jadi di sesi kedua ini saya memilih orang yang berkompeten untuk menilai. Di Japanese ini. Japanese ada kompetisi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mau menilai karya teman-teman saya pribadi. Kan di sini saya cuma sebagai jembatan. Memberikan ruang untuk penilaian juara. Silakan saya pilih kepada orang lain. Saya kepada Pak Tu Marmar karena saya lihat karya-karyanya dia benar-benar sangat-sangat attitude sekali. Habis itu dengan konsep dan kerapiannya dia sudah tidak bisa di sing nyacat gitu. Jadi untuk teman-teman untuk kenapa memilih bertanya kenapa saya tidak masuk, kenapa tidak apakah kok ini masuk karyanya, padahal itu benar-benar sangat melalui penilaian yang sangat benar-benar saya melalui mengikuti proses penjurian itu. Waktu itu sempat main ke sini dan ya jenangnya dia seming lah ya. Seming dan sing ruang timpal waktu itu. Bingung kayak gitu. Jadi saya mulai dari Crispo the best winner Black and Grey. Apa karyamu? Atau kamu memang khusus di Black and Grey atau hanya di kontes ini atau memang mengambil semua jenis? Emang lebih suka Black and Grey dan realis. Oh, realis, nyaman. Apa konsep tatumu? Oh, konsep Japanese. Oh ya, maksudnya Japanese yang seperti apa? Misalnya koi, apa namanya, apa gitu. Di sini kita temanya aja. Tema sama style kan berbeda, Pak.
Jadi temanya Japanese, tapi style mereka bisa membubuhi dengan style mereka, entah itu mereka bubur misi baso, bubur ayam, bubur bubur ya, benar. itu. Jadi temanya Japanese, tapi segi style kita serahkan kepada artisnya. Tanpa tidak melepas dari kesukaan mereka. Ada yang neutral. Terus kemarin kita masuk ke neutral ya. Neutral kayak gitu. Jadi karyanya Crispo bisa ini. Kalau saya sendiri kemarin kan ikut dalam penilaian juga, dia lebih masuk ke surrealis, bukan realis. Surrealis. Realis kan berbeda sama surrealis. Surrealis itu agak lebih bebas penambahan. Silakan Ibu. Green. Aduh. Oke. Jadi ini teman-teman anak paling spesial. Ini lolodot sembung ya. Dipersembahkan oleh Slow Angkringan. Angkringan. Wih. Cuk semua. Ternyata Ibu Banyol juga ya. Kasih ya. Ayam. Tas. Kayak gitu Jos. Nah gitu. Jadi temanya dan juga stylenya kita serahkan kepada artisnya. Terus apa yang kamu buat? Tatonya? Full sleeve sih. Full sleeve? Full? Iya. Full tidur? Full sleep? Bisa. Oke. Bisa. Atasnya samurai, bawahnya tiger sama mix samurai dikit. Apa yang kamu pikirkan saat membuat tattoo? Itu saya pikirkan emang klien saya apa kemana luangnya. Ya udah style saya. Tapi dia kliennya tahu itu bakal dikondeskan. Nah itu kan 5 hari sebelum kontes. Sebelum gini ya. Sebelum kontes itu dibuat dan ini kebetulan bahwa ini pas Japanese nih. Iya bisa sih juga. Terus itu kamu maksudnya ini styleku. Style kamu itu maksudnya gimana? Lebih realis. Mereka dia ya itu oke klien. Nah, kan ada nelungan gitu tadi. Ya, apapun yang saya suka kan itu saya kasih ke klien. Kenyamanan kerja. Ya. Bisa kan saya bilang kan. Sering konsultasi. Habis itu dia, aku aja kena beli kan lokalan kan lebih enak ya gitu lah. Ya udah, ya gini saya tak bikin desain, habis itu dia mau, tapi dia pengen yang bertahap, ya apa? Memang harusnya bertahap. Iya. Nah, kalau bisa apa sudah menentukan akan bernaung di genre mana? Tergantung sih. Belum sih sebenarnya. Tapi tergantung gini orangnya ditato. Maunya seperti apa? Tapi gini, kita nanya ke nyamannya sekarang. Dari beberapa style yang sudah banyak style yang dikerjakan dari Black and Grey, itu New School dan juga pasti banyak lah. Yang kan namanya klien lokal pasti banyak sekali style-style yang kita inginkan kayak gitu. Jadi lebih nyaman. Ada nggak? Saya nih kayaknya nyamannya di sini kayak gitu. Di mana kira-kira? Di Japanese itu kayaknya. Japanese sama neutral. Nyamannya sih di sana. Karyanya mana? Karyanya di sini ya? Ada di sini. Di sini nanti. Di mukanya ada. Jadi mungkin saya perlu jelaskan kalau kemarin sih yang saya lihat dari pertimbangan berdiskusi sama Marmar, karena dia tuh masuk ke neutral. Jadi, berbeda dengan New School. Kalau mungkin itu ntar bakal ada penjelasan lainnya. Tapi neutral tuh gimana? Jadi intinya neutral tuh warnanya lebih simpel dan juga New School itu dia lebih ke pop banget. Garis dia lebih bermain garis, lebih bermain. Jadi gini, New School itu paling bebas. Jadi realis pun bisa di mix dengan New School. New School adalah sebutan era baru. Jadi apapun yang sekarang menjadi era baru itu bisa di mix di New School. Misalnya apa realis dengan di mix yang modal. Soalnya pandemi nih era baru kan sekarang. Bisa di mix. Menuju Bali era baru. Indonesia maju. Nah itu jadi kalau saya lihat itu kemarin kita memang benar-benar kayak gini. Saya jelaskan di sini ke bawah, Marmar itu menilai benar-benar spesifik. Jadi dari segi outline. Pertama penilaiannya dari segi kerapian,
Oke. Habis itu dari segi konsep, habis itu dari outline, shading, color, blocking itu semua benar-benar dinilai. Kayak gitu tampilan apakah gini. Di kontes yang kedua ini saya lihat beberapa memang ada beberapa karya yang sama itu mungkin karena mendapat digital jadi originalitas dan juga idenya itu oke, bagus, tapi ya sudah biasa. Jadi kalau kita sih menilai kayak gini, sesuatu hal yang unik itu bakal mendapat nilai spesial ketimbang sesuatu yang bagus, karena yang bagus tuh bakal ditumpuk dengan bagus-bagus yang lain. Kalau kata bagus Panji Perry mungkin itu orang bangsat. Kalau kata Panji kan sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Jadi kita bisa memberikan suatu hal yang fresh. Jadi kemarin saya lihat juga sama Pak Tumakmar karyanya si Pica ini. Kayaknya kemarin itu Gundam ya, Gundam dengan ditambah dengan Gundam Gulana. Iya. Boleh. Masuk. Jokesnya masuk. Jadi itu Gundam di bawahnya ada apa ya? Bunga Japanese flower. Jadi benar-benar Japanese. Pertama dari konsep dia masuk sekali. Gundam itu dari mana? Ya. Dari Jepang. Kayak gitu. Miyabi dari mana? Jadi itu pengen ngecek micek nih. Nah itu kita memberikan temanya Japanese, tapi dia mengeksekusi dengan ini kok bisa gini. Kemarin pertimbangan kok dia bisa mendapatkan ide Gundam. Kepikiran kok kenapa Gundam? Biasanya teman-teman yang lain pasti Hanya, Koi, habis itu Koi Milgaya. ding. Kayak gitu. Yang apa Geisha itu kan udah lumrah sekali. Benar. Ya, tapi ketika memang penilaian ini saya rasa memang sangat sulit sekali. Tapi dari semua pertimbangan itu, jadi mohon maklum teman-teman, juri itu tidak perfect, tapi dia menilai dari segi semua. Sudah secara detail. Dan kita secara berimbang, tidak ada sogok menyogok di sini. Kita sudah kaya, men. Tidak perlu lagi disogok. Tapi kalau bisa 1 M, tidak apa-apa. Ya, seperti kemarin saya membuat postingan bahwa kalau soal karya saya tidak pernah main-main. Ya ini saya memberikan yang terbaik buat teman-teman. Ya, seken. Nak Bali saja lo pokoknya. Seken lo kok yang penting dijual motor seken. Masuk. Seken itu ya. Tapi di mana kamu dapat ide kenapa buat Gundam lo? Berarti kamu memang memahami Jepang banget tuh. Enggak, saya kebetulan rakit gini. Oh, suka Gundam. Oke. Pas saya lihat, wah ada lomba ini, kontes satu. Idenya gitu-gitu aja. Ya, benar. Gundam aja nah. Siapa tokoh Gundam ya? RX78. Wih deh. Benar paham, memang dia banget kan. Jadi memang kelihatan sebuah karya yang dibuat secara jujur dan juga secara jangan. Jadi gini, prosesnya tidak bakal mengkhianati sebuah hasil. Betul. Saya yakin itu. Walaupun ya kita melihat memang dia dari like memang jauh, tapi kita melihat itu dari versi juri bahwa pertama dari outline. Outline kan ada 2, outline tipis sama outline tebal. Outline thinnya yang tipisnya benar-benar sangat oke lah. Maksudnya tegas, tidak ada outline yang goyang kayak biduan kan goyang. Segol goyang. Orang gedan. Mau saya bilang mundur kayak gitu. Outline ada yang goyang, terus outline tepalnya juga oke. Dari segi shadingnya masuk soft sekali, habis itu dari coloring juga, blockingnya padat semua, kayak gitu. Jadi semua itu kita benar-benar melihat itu semua apa namanya sub itu. Tidak sekedar karena di kontesnya kita melihat ada beberapa karya yang ada 3 karya yang benar-benar plek sama. Plek sama. Jadi yang ini dibuat color, yang ini dibuat black and gray, yang ini dibuat gitu. Jadi kita di sini ada yang nanya, ini kok jangan-jangan satu artis? Bukan, beda. Ini ada yang nanya, kok ini serius? Ini kok masuk gitu. Jadi kita jelaskan bahwa gini, ada yang namanya style tradisional Japanese. Tradisional Japanese itu yang dijaga adalah bentuk kakunya. Japanese itu
dipecah lagi ya? Pecah lagi. Oke. Kayak gitu Japanese itu pecah lagi. Ada tradisional Japanese itu lebih kaku. Tapi kita melihat di sana garisnya. Garisnya dan juga blockingnya. Oke. Karena memang yang dinilai dari tradisional Japanese adalah bentuknya memang flat. Ya gitu, dan juga dari pewarnaan memang itu aja. Tapi orang-orang melihat awam apa sih karya ini, tapi ketika kita melihat ini something spesial. Jadi ini perlu mendapat respon yang baik. Berbeda dari yang lain. Memang banyak sekali yang bagus-bagus, tapi ya sekedar ini bagus kayak gitu. Cuman tidak mewakili dari style yang fresh. Gitu. Jadi di sanalah pertimbangannya. Akan koi itu koi memang koi juga bagus kayak gitu. Tergantung koinya, misalnya koi berkepala naga gitu. Kan itu fresh ya. Koi kepala lele. Kayak gitu. Jadi benar-benar memang diperhatikan. Jadi tidak sekedar kayak gini. Japanese itu lingkupnya luas sekali. Lingkup luas. Ya, jadi Japanese sama kita bicara new school itu hampir mirip. Jadi di dalam Japanese orang itu harus pertama dia harus kuat di outline kecil. Jadi di Japanese itu harus kuat dengan outline tidak boleh goyang sama sekali. Kedua di outline besar. Outline besar adalah blocking outline untuk mempertegas sebuah gambar. Dia harus kuat juga di sana. Kayak gitu. Jadi habis itu blocking. Blocking Japanese itu terkenal benar-benar sangat padat sekali. Blocking breaknya kayak gitu. Habis itu shadingnya benar-benar fade Japanese itu paling halus. Jadi antara dari black ke grey itu benar-benar kita harus pakai rasa, menghadir pakai rasa, sekali ini sabar sekali orang. Jadi kenapa Japanese kadang-kadang tidak bisa dibuat satu kali tahap. Hai teman-teman, jika kamu menganggap tato itu gampang, masih gambar montir, Adi bisa mahal. Jadi sama seperti ini. Ini dia penjelasannya. Sesuatu yang kita telah secara detail itu bakal menjadi semakin rumit. Betul. Terutama sakit panggang. Jadi pertama tadi sampai ke blocking, habis itu coloring. Biasanya Japanese coloring itu dia paling bright, paling padat dan paling rapi. Kayak gitu. Jadi di Japanese sama new school. Jadi bisa dibilang semua teknik dalam pentatoan itu bisa ada di Japanese. Paling lengkap dia. Kalau misalnya kita bicara realis, orang yang tidak bisa outline solid bisa aja lari ke realis, tapi dia harus kuat untuk mengcopy. Bagaimana? Mentransfer dari gambar A ke tatonya. Jadi itu kuat-kuatan. Tapi ini ada sebuah peluang untuk teman-teman di realis. Bagaimana dia bisa menciptakan mesin fotokopi nanti di kulit, biar bisa sama-sama. Tapi itu tidak ada salah, tidak ada benar, tapi adalah kembali lagi ke kenyamanan kerja. Ketika orang menikmati bahwa saya ini benar-benar realis. Saya memang suka itu gitu. Dan kayak kita memang dia suka Gundam. Tapi Gundam tuh mahal-mahal sih. Lumayan. Katanya nggak kerja. Katanya nggak kerja. Tapi kok banyak duit? Nggak kerja deh sama orang tuanya pura-pura nggak kerja. Tapi kan kamu memikirkan enggak? Maksudnya dalam artian apa yang kamu pikirkan? Saya akan mengkonteskan Gundam saya. Kamu setelah tahu kontes baru buat tato? Baru buat. Wah, keren. Tapi kenapa kamu bisa kepikiran tuh? Kan kayaknya gitu lah. Udah baru pikir tato Jepang untuk mentuang gitu. Nggak ini panggilan gitu. Jadi translate-nya tato Japanese kok segitu aja. Aku mau buat yang something spesial. Ada bahasa Inggrisnya di followernya bisa naik. Tapi ada bahasa ibu lah. Bahasa ibu. Tapi bagaimana kamu meyakinkan orang yang kamu tato? Pas kebetulan dia gini suka Gundam juga? Enggak sih. Enggak bayar. Enggak bayar. Kamu kan nggak bayar, sini tak dapat saya. Sensor dikit lah. Pas dia mau tato, teman. Ya teman, tangga. Tetangga. Mau Kamu merusak tetanggamu. Tetangganya masih hidup. Menurut orang tua tetanggamu kamu merusak. Satu PP. Apa? Ini kan sebuah konten. Jadi bercanda. Terus ya tato gitu. Itu dah ya mau tato, mau apa gambar? Itu dah Gundam. Ya. Pertama sih macan. Dia enggak suka. Nah, ngomong-ngomong tentang Pride,
seberapa bangga kalian memenangkan kontes ini? Kamu dulu. Saya Ya. sangat bangga sekali. Ah. Apalagi saya sering ngobrol sama Bleka lah. Bleka. Kasihan ya, Bro. Itu jauh selama. SMP. Bleka apalagi satu kawitan lah. Oh. Satu koloni. Oh ya. Koloni, ya. Kita satu kawitan deh. Iya. Ya. Kawitan. Saya Vanessa. kawitan saya Tuhan Yang Maha Esa. Satu kawitan terus. Ya, habis itu sangat bangga sekali. Apalagi si Anop lebih dari suhu. Wah, ternyata. Iya. Bisa sharing ya. Dia sharing tiap Teman-teman hari sharing sih. lah. Jadi teman-teman jangan anggap saya sebagai senior, dia teman sharing lah di sini. Ya, Jadi saya karena dia takut dibilang tua. Masih muda. Bagi saya lah. Bagi dia. Ya. Bagi dia. Seberapa bangganya kamu dengan menjadi the best winner of color di Bangga. King Datu? Soalnya pertama kali ikut. Pertama kali ikut? Iya, Ikut kontes. Pertama kali Iya. ikut kontes Sebelumnya belum pernah. pernah. dan langsung menjadi Beruntung sekali juara. kan dia. Langsung menjadi juara. biasa. Weh, luar biasa. Kudangan untuk Pica. Dan buat teman-teman Kelungkung, kan sudah terbukti, sudah terbukti punya pandangan, maksudnya Punya pandangan. di dalam dunia Punya kreatif kan, talent, talent juga ya. ya cukup, maksudnya apa ya, banyak yang bagus tato ya, tapi tidak punya sudut pandang. Nah, padahal bagaimana membaca situasi, kembali lagi ke branding tadi, kan kayak Ya. itu. Pica salah satu artis tato yang sudah bisa membaca, memetakan. Ya. Oke, kalau ini saya kesini kan. Jadi semua tuh berbuat strategi. Betul. Jadi life is like a war. Wey, kalian Dewa Kedor, anak luar bahasa Inggris terus. Ya, jadi gini, apapun tanpa strategi itu bakal bisa saja Betul, terbuang sia-sia. Betul. Jadi benar-benar harus dipikirkan. dipikirkan. Gini, remehnya kita punya uang 2.000 pun harus diperhitungkan, ini mau beli apa? Ya, Kayak gitu. mau beli jajan atau Ya. mau pakai bayar parkir kan Iya, itu. kayak gitu. Bawa uang 2.000 ke pasar, Ya. terus beli roti 2.000 bayar parkir. Nah, susah nih. Gimana caranya nih? Jauh dong. Kayak gitu, memang harus distrategikan. Semua strategi ya. Jadi buat teman-teman Kelungkung, dia adalah salah satu tattoo artis yang sudah Talent, punya talent. strategi. Keren. Mungkin buat kalian nih, kalian berdua apa ya? Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang akan mengikuti bagaimana strategi untuk mengikuti online tattoo show kontes Biking Tattoo Bali ini di sesi yang ketiga. Ya. Apa bakalan ada sesi ketiga? Astukara bakal ada lagi sesi ketiga pasti. Jadi ini kita sudah berjanji kepada teman-teman bahwa ntar sesi ketiga kita bakal perbaiki regulasinya. Oke. Jadi gini, kita mohon maaf sebelumnya dari tim King Tattoo Bali dan juga teman-teman di King Tattoo Bali mohon maaf adanya kemarin kayak bisa dibilang sedikit trouble. Tapi itu kan trouble-nya bukan dibuat oleh kita. Ya. Itu memang perlu kita buat apa namanya? Sebagai sebuah pelajaran. Ya, sebuah pelajaran itu adalah tindakan darurat. Tindakan darurat untuk menjaga kepercayaan teman-teman. Ya gitu. Dan mungkin dari kalian ada quotes buat quotes ya. Apalah, maksud bukan quotes sih, pesan-pesan Ya. pesan untuk teman-teman yang akan mengikut. Kalian kan nggak boleh ikut nih kan? Nggak boleh. Nggak boleh ikut. Next setelah yang ke winnernya. Ya, itu ada pencapaian yang berikutnya kan. Ada pesan buat teman-teman yang bakalan ikut? Dari siapa? Kamu? Oh, saya. Ya. Ya, yang penting semangat berjuang lah. Wah, semangat berjuang. Harus maksimal mungkin untuk berkarya. Dan jujur. Jujur. Itu terutama jujur. Ya, betul. Pica? Jangan ragu aja. Jangan ragu. Kalau mau nembak aja kan gitu. Gas. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti online tato show kontes yang ketiga, yang berikutnya, jadi tetap berkarya dengan jujur apapun itu sih ya. Apapun itu jujur, attitude yang pertama, dan bagaimana kenyamanan kalian bekerja, tunjukkan bahwa ini adalah gaya kalian kan, kayak gitu ya. Dan kami juga di sini dari King Tattoo Bali juga bakal mengapresiasi. Kita gini, kita benar-benar sangat mengorganize biar acara ini tidak gini, tidak ada pandangan dia kenal sama ini, tidak ada. Jadi benar-benar sangat pure di sini penilaiannya. Jadi
untuk ke depan untuk di sesi ketiga kita nggak bakal adakan winner yang the best people choice. Jadi semua bakal terfokus kepada penilaian juri. Yaitu untuk tema juga kita perbaharui lagi dan semua kesalahan-kesalahan kita di apa namanya kecolongan-kecolongan kecolongan di sesi kekeliruan kekeliruan yang bukan kesalahan kalau salah nggak bisa dibenerin celah-celah kayak gitu kita perbaiki demi apa ya mengorganize dan juga mengapresiasi minat teman-teman yang semakin tinggi dan juga mengapresiasi teman-teman yang masih semangat berkarya di pandemi ini. Semoga dengan ini kalian juga bisa terpromosikan, saling mempromosikan ya gitu. Jadi dan mungkin masukan buat online tattoo show kontes ini untuk kedepannya dari saya. Dari saya lebih bukan bagaimana ya? Nggak apa-apa, ini memang lebih cepat waktu. Harus diinformasikan sebelum ya nggak kayak waktu ini saya lagi ada klien biar bukan gimana masukan biar nggak kelabaan. Kalau saya ada klien maunya minta pas saya ada klien otomatis kan gimana caranya kita dimarah sama klien kita harus sering ngerti sama tepat waktu. Bisa? Nggak ada sih. Udah bagus sih menurut saya. Oke. Jadi tepuk tangan dulu kita semua. Jadi luar biasa sekali sebenarnya obrol-obrol ini yang kita rencanakan kurang karena yang kita rencanakan 1 jam tapi kita membekak menjadi 1,5 jam dan ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang ingin kita sharing bersama dari sisi winner, dari sisi penyelenggara, dan dari curhatan saya. Kita bakal lanjut lagi ke berikutnya. Kita bakalan ini bakalan menjadi konten reguler di King Tattoo TV. Dan sebentar lagi akan monetize. Jadi buat kalian yang belum subscribe di King Tattoo TV, silakan subscribe agar kita bisa berkarya. Jadi kita di sini adalah konten biasa aja tapi syarat dengan edukasi. Kontennya nggak spesial. Nggak spesial. Biasa aja. Kita mah apa tuh? Oke, jadi mungkin King dari King mewakili King Tattoo Bali bisa mengucapkan terima kasih kepada tim-tim yang terlibat di online tattoo kontes ini. Jadi saya sini mengucapkan terima kasih buat para teman-teman yang sudah berpartisipasi, tentunya dari seluruh Indonesia yang sudah ikut meramaikan di skala dan di skala. Ya, skala kebetulan yang Maha Esa juga. Jadi terima kasih sudah ikut berpartisipasi di online tattoo kontes yang kedua dan pertama ini. Selanjutnya saya tunggu interaksinya di online tattoo kontes yang ketiga dan mohon maaf atas semua kekurangannya karena ya memang sebelumnya kita tidak ada acuan untuk tidak ada acuan untuk intinya nyalanan polos lah. Ya, tidak ada acuan tidak ada motivasi tidak ada acuan contekan yang mana harus kita. Jadi memang benar-benar kita jalankan. Kalau misalnya ini ternyata kurang, ini ada kesalahannya kita perbaikin kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi ya benar-benar ya untuk teman-teman tetap berkarya secara nyaman, tattoo with good attitude dan juga semangat berkarya buat kalian semua. Oke, kita sampai di penghujung podcast kali ini. Dan cukup mengedukasi walaupun banyak kakak kekeknya tapi di sini adalah bagaimana kalian menyaring saja ya. Jadi aneh luung anggo, aneh jelek kutang kan gua. Yang tidak baik jangan dipakai, yang baik dipakai. Itu translate-nya. Langsung saya editor saya. Ini mau penyerahan apa gimana? Ya, sekarang kita penyerahan. Oke. Langsung saja. Langsung diserahkan kepada saya. Nah, kunci. Yang pertama adalah The Best Winner Black and Grey jatuh pada juga yang ini The Best Winner Color silakan. Oke, silakan berfoto dulu 1 2 3 cepret 1 2 3 cepret. Cheers. Aja udah ya. Fotografernya dari Taksu Bali. Selamat. Ya, saya juga berterima kasih kepada Taksu Bali yang sudah mampir pada hari ini di podcast ini. Dia mampir di mana-mana. Ya, dia sudah men-live-kan. Ya tadi di live kan. Kita dia support
buat kegiatan taksu. Buat taksu pokoknya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah berkenan membuang-buang kuotanya untuk menonton podcast ini. Podcast yang cukup liar dan bermartabat. Betul. Dan ini sekali lagi selamat buat Crispo dan Pica. Semoga ini bukan menjadi akhir dari keberkaryaan kalian, tapi ini bisa menjadi sebuah motivasi dalam kalian berkarya lebih lagi dan bisa untuk meningkatkan harga lah paling enggak. Ya kan, itu yang penting. Benar. Harus sekali gitu. Dan ya, kita tutup saja podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast King Dato TV berikutnya. Saya Gong Hama. Saya King Dato Bali. Crispo Dato. Ica. Kita pamit, sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai ketemu.